Selamat datang di channel Coco Sandy. Kali ini kita akan membahas cerita mengenai mitologi Yunani. Nah, bagi teman-teman yang pernah atau sering bermain game atau menonton film-film bertemakan dewa-dewa gitu, pasti nggak asing dengan nama-nama seperti Zeus, Hades, Poseidon, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menceritakan bagaimana para dewa-dewa itu terjadi dan juga histori mengenai perjalanan hidup para dewa ini. Nah, gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan juga jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih. Di dalam mitologi Yunani, semua itu berawal dari chaos, yaitu makhluk hidup pertama di alam semesta yang tidak memiliki bentuk serta menjadi sumber dari penciptaan makhluk hidup lainnya. Dari chaos lahirlah dua orang anak yang bernama Erebos, yaitu kegelapan tempat berdiamnya kematian, serta Nyx, dewi malam yang misterius. Nah, semuanya terlihat gelap-gelap. Bayangin aja, kalau cuma ada mereka bertiga, pasti di alam semesta cuma ada kesunyian, kehampaan, kegelapan, kekosongan seperti itu. Dan pada akhirnya Chaos pun melahirkan tiga orang anak lagi yang bernama Eros, yaitu cinta, Gaia, yaitu bumi, dan juga Tartaros, yaitu tempat terdalam di dalam dunia bawah. Kalau biasa kita sebutlah semacam neraka kayak gitulah. Nah, kemudian setelah itu dari Erebos dan Nyx, mereka ini melakukan hubungan badan dan melahirkan dua orang anak. Yang pertama Aether, yaitu atmosfer, dan Hemera, yaitu siang. Hubungan badan mereka berdua ini menjadi hubungan badan pertama di dunia. Jadi para dewa-dewa ini dapat melahirkan keturunan mereka dengan melakukan hubungan badan antar para dewa atau dengan cara partenogenesis, yaitu melahirkan tanpa harus berhubungan badan. Kemudian setelah itu Nyx melakukan partenogenesis yang melahirkan beberapa anak, yaitu Moros yang berarti murka, Moira yaitu takdir, Hypnos yaitu tidur, Thanatos yaitu maut, Oneiroi yaitu mimpi, dan Nemesis yaitu pembalasan. Nah, mereka ini kemudian ditugaskan oleh Nyx untuk bekerja atas dunia. Setelah itu, Gaia melahirkan tiga orang anak. Yang pertama Uranus yaitu langit, yang kedua Urea yaitu pegunungan, dan Pontos yaitu laut. Setelah itu Uranus pun menikahi ibunya sendiri dan menjadikannya penguasa atas dunia. Uranus menutupi seluruh tubuh dari Gaia dan mereka melakukan hubungan badan yang melahirkan anak-anak, yaitu tiga makhluk Kiklops yang merupakan raksasa besar dengan satu mata, dan melahirkan tiga makhluk Hekatoncheire yang merupakan raksasa besar dengan 100 tangan dan 50 mata, lalu melahirkan 12 titan yang terdiri dari 6 pria dan 6 wanita. Gak sampai situ, Gaia pun juga melakukan hubungan badan dengan Pontos yang melahirkan 3 dewa laut, 1 dewi laut, dan 1 monster laut. Nah, setelah itu Gaia pun lagi-lagi melakukan hubungan badan dengan Tartaros dan melahirkan seekor monster bernama Typhon yang nantinya akan menjadi ayah dari segala monster. Nah, kembali ke Uranus, dia ini ternyata tidak menyukai anak-anaknya yang Kiklops dan Hekatoncheire karena mereka ini memiliki badan yang sangat besar karena raksasa, memiliki tampang yang sangat seram, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Nah, Uranus pun akhirnya membenci anak-anaknya itu dan mengirimkan mereka ke dalam Tartaros, memenjarakan mereka semua di situ. Nah, aksi dari Uranus ini akan menjadi dasar dari peperangan antar dewa selama berabad-abad ke depan. Kemudian pengurungan para Kiklops dan Hekatoncheire ini membuat Gaia sangat sedih, sangat kesakitan, yang akhirnya dia pun memanggil ke-12 titan anak-anaknya itu, lalu mengajak mereka untuk melakukan pemberontakan terhadap Uranus karena dia merasa Uranus sudah sangat kelewatan. Nah, karena para titan ini sangat takut terhadap ayahnya, mereka pun akhirnya menolak ajakan dari Gaia. Namun tidak untuk salah satu titan yang merupakan titan termuda dari ke-12 titan ini,
dan juga memiliki ambisi yang sangat tinggi. Nah, Titan ini bernama Kronos. Akhirnya, Kronos dan Gaia membuat strategi untuk mengalahkan Uranus. Jadi, pada suatu malam, Gaia ini mengajak Uranus untuk melakukan hubungan badan. Nah, saat Uranus lengah, Kronos dari belakang menghampiri dengan membawa senjata yang diberikan oleh Gaia. Ia pun langsung memotong alat kelamin dari Uranus, lalu membuang alat kelamin tersebut ke dalam laut. Nah, Uranus pun merasa sangat kesakitan dan dia pun perlahan mati. Namun sebelum Uranus mati, dia ini mengutuk Kronos, mengatakan bahwa suatu hari Kronos ini akan dibunuh oleh keturunannya sendiri. Setelah itu, darah dari Uranus yang berceceran melahirkan raksasa-raksasa dan juga melahirkan nimfa serta Erinyes. Dan alat kelamin dari Uranus ini mengeluarkan buih-buih yang membuatnya menjadi Afrodit, dewi kecantikan. Setelah kematian Uranus, para Titan menjadi penguasa atas dunia, dipimpin oleh Kronos sudah pasti karena dia yang melakukan pemberontakan. Kemudian Kronos yang memimpin dunia menikahi saudarinya sendiri yang bernama Rhea dan kemudian memberi kuasa kepada Titan Okeanus untuk menguasai laut, lalu memberi kuasa kepada Titan Hyperion untuk menjadi dewa matahari. Nah, semasa pemerintahan Kronos ini, manusia itu mengalami zaman emas, yaitu suatu zaman yang paling membahagiakan bagi manusia, karena mereka ini tidak merasakan sedikit pun yang namanya penderitaan. Namun di balik itu semua, ternyata Kronos mengingkari janjinya terhadap Gaia. Jadi waktu pemberontakan terhadap Uranus, seharusnya Kronos ini setelah berhasil menguasai dunia, dia harusnya melepaskan Kyklops dan Hekatoncheire. Namun bukannya dilepaskan, justru malah Kronos ini mendatangkan monster Kampe untuk menjaga Kyklops dan Hekatoncheire supaya tidak lepas dari penjara di Tartaros. Hal tersebut membuat Gaia sangat-sangat marah dan dia pun mengutuk Kronos, mengatakan bahwa Kronos suatu hari akan dibunuh oleh keturunannya sendiri. Sehingga kutukan dari Gaia ini melengkapi kutukan dari Uranus yang menyatakan bahwa Kronos pasti mati dibunuh oleh keturunannya. Nah, Kronos ini memerintah selama berabad-abad. Nah, selama pemerintahannya itu, dia pun mendapat keturunan dari Rhea. Namun setiap anak yang lahir dari Rhea akan langsung dimakan oleh Kronos, akan ditelan di dalam perutnya, supaya anak-anak itu tidak bisa berkembang dan melawan Kronos. Karena Kronos ini ternyata dia ini takut dengan ramalan kutukan-kutukan dari Gaia dan Uranus. Nah, Rhea yang sangat kesal, yang sangat jengkel karena setiap dia melahirkan anaknya pasti ditelan oleh Kronos, lalu memiliki ide. Jadi waktu kehamilannya yang ke-6, Rhea ini pergi ke sebuah gua di daerah Kreta, lalu dia melahirkan anaknya di situ. Kemudian Rhea ini mengambil sebuah batu, lalu melilitnya dengan kain sehingga menyerupai bayi, kemudian menyerahkannya kepada Kronos. Kronos yang tidak sadar, dia pun langsung menelan batu tersebut. Dia beranggapan bahwa itu adalah keturunannya. Nah, bayi yang dilahirkan di dalam gua itu diberi nama Zeus. Zeus ini dibesarkan dirawat oleh para nimfa, dan semasa kecilnya Zeus ini selalu meminum susu dari seekor kambing bernama Amaltheia. Selain itu juga ada Kuretus, yaitu para prajurit penari yang siap menjaga Zeus. Jadi ketika Zeus bayi, seperti bayi pada normalnya, dia ini selalu menangis. Jadi setiap Zeus menangis, para Kuretus ini akan membuat kegaduhan, menari, bernyanyi, membuat keributan supaya suara tangisan Zeus tidak terdengar sampai Kronos. Setelah itu Zeus pun tumbuh menjadi dewasa dan dia pun menikahi salah satu Titan bernama Mentis, yaitu merupakan Titan kebijaksanaan dan kepandaian. Zeus kemudian mencari cara untuk membalaskan dendamnya kepada Kronos karena dia sudah hampir membunuh Zeus dan juga menelan para saudara-saudaranya. Kemudian Metis pun membuat sebuah minuman ajaib yang diberi ramuan oleh Gaia, yang kemudian harus diberikan kepada Kronos. Dan juga Rhea pun membantu dengan meyakinkan Kronos untuk menerima Zeus sebagai pembawa minumannya. Nah, Kronos pun akhirnya menyetujui sehingga membantu langkah Zeus membalas dendam.
Jadi pada suatu hari ketika Kronos meminta minum, Zeus memberikan minuman ajaib yang sudah diramu tadi. Ketika Kronos meminum minuman tersebut, mengakibatkan Kronos memuntahkan kelima saudara Zeus. Nah, kelima dewa ini bernama Poseidon, Hades, Hera, Demeter, dan Hestia. Nah, karena mereka ini dewa, otomatis ketika ditelan oleh Kronos, mereka ini nggak ada yang mati. Nah, setelah itu Zeus pun menyatakan perang kepada Kronos dan para Titan, sehingga perang tersebut dikenal dengan nama Titanomakia yang berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Nah, dari pihak Zeus, otomatis yang berperang adalah Zeus dan kelima saudaranya. Dan dari pihak Titan, yang berperang kala itu sudah pasti Kronos dibantu oleh Titan-Titan lain, yaitu Titan Hyperion, Lapetos, Atlas, dan juga beberapa Titan lain yang merupakan anak-anak dari Titan tersebut. Sementara Titan Okeanos dan juga para Titan wanita memilih tidak memihak siapapun dan menghindari peperangan tersebut. Nah, para Titan bermarkas di Gunung Otris dengan Atlas sebagai pimpinan perangnya. Dan untuk para dewa, mereka ini bermarkas di Olympus dan dipimpin sudah pasti oleh Zeus. Nah, peperangan pun kemudian terjadi. Di situ ternyata para Titan sangatlah kuat, sehingga Zeus menyadari kalau perang ini dilanjutkan, sudah pasti Zeus dan kawan-kawannya pasti akan mati. Sehingga pada suatu hari Zeus mendatangi Gaia dan meminta nasihat bagaimana cara untuk mengalahkan Kronos. Kemudian Gaia pun memberi ide untuk membebaskan para Kiklops dan juga Hekatoncheire. Akhirnya Zeus pun datang ke Tartaros dan membunuh monster kampe yang menjaga di situ. Kemudian dia pun melepaskan Kiklops dan juga Hekatoncheire. Nah, kemudian para Kiklops dan Hekatoncheire pun membantu Zeus dalam melawan Titan. Ditambah lagi ada Titan bernama Prometheus dan Epihemtheus. Mereka ini akhirnya berbalik arah membantu Zeus karena mereka merasa dengan kehadiran para Kiklops dan Hekatoncheire, sudah pasti Zeus bisa menang. Mereka mencari aman dengan pindah pihak. Nah, ternyata juga para Kiklops ini merupakan makhluk yang bisa membuat senjata-senjata dewa. Nah, akhirnya para Kiklops membuat senjata untuk Zeus, yaitu sebuah petir. Lalu untuk Poseidon sebuah trisula, dan untuk Hades sebuah helm kegelapan. Malam sebelum terjadi peperangan, Hades ini menggunakan helmnya sehingga membuatnya tidak terlihat dan dia menyelinap masuk ke markas Titan, masuk ke gudang persenjataan dan menghancurkan semua persenjataan di sana. Sehingga keesokan harinya ketika berperang, para Titan ini tidak menggunakan senjata sama sekali, yang mengakibatkan mereka semua dengan mudah dipukul mundur oleh para dewa Olympus. Di lain peperangan juga, Hades menggunakan helmnya, menyelinap di belakang Kronos lalu mengunci Kronos, ditambah dengan Poseidon menggunakan trisulanya menahan Kronos, membuat Kronos tidak bisa bergerak. Setelah itu Zeus menggunakan petirnya menyambar Kronos sehingga dia pun kalah di situ. Nah, peperangan terus berlanjut sampai pada suatu hari para Titan berhasil memukul mundur para pejuang dari dewa Olympus. Namun ternyata mundurnya para dewa Olympus itu merupakan salah satu strategi. Jadi mereka ini sengaja mundur sehingga Titan-Titan ini bisa masuk ke dalam perangkap mereka. Ketika para Titan ini sampai di satu tempat yang sudah ditentukan, tiba-tiba para Hekatoncheire keluar dari persembunyiannya mengurung para Titan. Mereka lalu melemparkan batu. Bayangkan aja, para Hekatoncheire itu kan memiliki tangan berjumlah 100. Kalau ada 3, sudah pasti 300 batu itu langsung terlempar menghujam para Titan. Sehingga para Titan itu terjebak di dalam hujan batu. Ditambah lagi Zeus melemparkan petirnya menyambar para Titan sehingga membuat para Titan itu tercerai-berai semua. Nah, setelah itu para Titan akhirnya mengakui kekalahan atas peperangan tersebut dan peperangan pun dimenangkan oleh dewa-dewa Olympus.
Setelah itu para Titan dimasukkan ke dalam Tartaros, dikurung di sana, kecuali Atlas yang menjadi pemimpin perang. Atlas ini dihukum untuk memikul langit. Hekaton Keire diberi tugas untuk menjaga para Titan yang ditahan di Tartaros. Lalu untuk para Kiklops, mereka diberi tugas untuk membuat senjata-senjata berikutnya yang akan membantu para dewa. Setelah peperangan usai, akhirnya Zeus, Poseidon, dan Hades, mereka ini menentukan tempat kekuasaan masing-masing. Setelah diadakan undian, akhirnya Zeus mendapatkan kuasa atas langit, Poseidon kuasa atas laut, dan Hades kuasa atas dunia bawah. Dan untuk bumi, dikuasai oleh semua dewa mengatur jalannya bumi. Nah, cerita berakhir happy ending untuk para dewa Olympus. Sekian cerita mengenai mitologi Yunani. Namun sebenarnya masih ada cerita-cerita lain setelah ini. Konflik-konflik lain yang bermunculan dari para dewa. Nah, nanti saya akan bahas di lain kesempatan. Sekian cerita mengenai mitologi Yunani. Bagaimana teman-teman? Menarik ceritanya? Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe karena semua itu gratis. Terima kasih and have a good life.